ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih mengkaji serial tadabbur surah yang paling spesial, yaitu surah Al-Fatihah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Setelah kita membahas Malik Yaumiddin ayat keempat, hari ini kita akan membahas ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa di dalam bahasa Indonesia kita sering menerjemahkan ayat ini dengan hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dalam kitab-kitab tafsir diantaranya bisa kita ambil dari kitab Al-Wajiz karya Al-Wahidi. Beliau mengatakan iyyaka na'bud, artinya adalah nakhussuka wa naqsiduka bil ibadah. Kami hanya mengkhususkan Engkau dan menuju Engkau. Kami hanya mengkhususkan ibadah kepada Engkau dan hanya bertujuan kepada Engkau dalam masalah ibadah dan ketaatan. Kemudian wa iyyaka nasta'in artinya adalah wa minka natlubul ma'unah, dan dari Engkaulah kami meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kata iyyaka didahulukan, maknanya memang lit takhsis. Makanya tafsir dikatakan tadi, kami hanya khususkan ibadah itu kepadamu. Kami hanya mengkhususkan ibadah itu kepadamu, ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ayat kelima ini kita meminta berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk menjadikan kita beruntung nanti di hari akhirat, sebagaimana kita sudah yakini betul bahwa akhirat itu hanya ada surga atau neraka. Lalu bagaimana kita mengisi hari-hari dunia ini agar kita beruntung? Maka ayat kelima ini meminta kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh kepada yang lain. Itu maksud ayat ini. Nakhussuka bil ibadah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kemudian kata na'bud tadi, iyyaka na'bud, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi, beliau mengatakan nuwahhiduka wa nuti'uka khadi'in. Kami hanya mengesahkan Engkau dan menaati Engkau dalam keadaan tunduk yang sempurna. Kami hanya mengesahkan Engkau dan menaati Engkau dengan ketundukan yang sempurna. Itu pernyataan kita
agar semua aktivitas kita di dunia ini ya nanti menguntungkan kita di akhirat, maka harus kita ulang-ulang 17 kali sehari bahwa kita hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala saja selama kita hidup di dunia ini. Kemudian selanjutnya wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dalam tafsir Al-Baghawi juga dikatakan nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, natlubu minka al-ma'unah. Kami mohon kepada Engkau al-ma'unah, pertolongan, ala ibadatika, dalam ibadah kepadamu. Untuk beribadah harus betul-betul kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jami'i umurina, dan dalam segala urusan kita. Dan dalam segala urusan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala saja di dalam semua aktivitas kita, dan kita harus jadikan semua aktivitas kita itu adalah ibadah. Kemudian selanjutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam urusan ibadah kita dan di dalam segala urusan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa ini perlu diulang-ulang? Karena ternyata dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, memang ketika masih di dalam kandungan, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan Allah itu Tuhan kita. Tapi ketika sudah hidup di dunia dengan berbagai macam godaannya, itu sebagian dari manusia lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, ini yang kita harus ingat-ingat, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita hanya iyyaka na'bud. Itu nanti dalam ayat-ayat yang lain kita dikuatkan lagi prinsip yang kelima ini dengan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hanya saja memang seringnya manusia lupa dengan tujuan hidup inilah, maka Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang perintahkan kita untuk mengulang-ulang ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup itu ibaratkan kita merantau. Hidup ini seperti orang yang merantau. Tapi kalau kita mau bedah begitu ya, kondisi orang-orang yang merantau, ternyata dalam perjalanan untuk menuju tempat kita merantau itu selalu ada aturan, mana yang boleh kita lewati, mana yang tidak boleh kita lewati. Ada jalan berbahaya, ada jalan belok ke kanan, ada jalan belok ke kiri dan sebagainya. Ada rambu-rambu agar kita sampai ke tujuan. Kemudian selain rambu-rambu, di dalam merantau perlu bekal, ya, perlu bekal selama perjalanan. Dan tidak hanya bekal di jalan, tapi yang paling kita senangi
ketika kita pulang, kita sudah bawa oleh-oleh. Ada sesuatu yang bisa kita hadiahkan, persembahkan kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Itu ibarat ya perantau. Karena memang pesan dari ajaran agama kita mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing yang sedang merantau atau penempuh jalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi kalau kita melihat begitu ya, kondisi orang yang merantau atau dalam perjalanan, ada beberapa kondisi. Yang pertama, ada yang tidak tahu jalan, ya, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, yang penting berjalan. Ya, dia nggak tahu mau kemana, nggak tahu lah. Yang penting aku jalan aja. Ternyata ada yang kayak begitu. Ini konyol sebenarnya, tapi bukan tidak ada orang yang kayak begini. Hidup nggak ada tujuan. Yang kedua, dia tahu mau kemana, tapi di tengah jalan dia kehilangan arah. Ya, dia tahu mau kemana sebenarnya, tapi di tengah jalan dia kehilangan arah. Kehilangan arah tapi nggak mau bertanya, malu bertanya. Itu ada yang kayak begitu. Kemudian yang ketiga, tahu arah dan tujuan, tetapi tidak taat terhadap rambu dan aturan. Yang tadi ini nggak tahu, ya sudah di tengah-tengah jalan, kehilangan arah, nggak mau bertanya. Yang ini tahu sebenarnya tujuannya kemana, arahnya kemana, tapi aturan-aturan yang tadi kami sebutkan itu, ya mana jalan berbahaya, kecepatan sekian, mana lampu merah, mana-mana itu nggak taat. Dan ini sangat berbahaya. Ya, bisa celaka dia dalam perjalanan. Yang tadi yang kedua juga, ya, meskipun dia sebenarnya tahu tapi kehilangan arah juga nggak mau bertanya, juga sangat berbahaya dalam kehidupannya. Dan yang keempat adalah tahu arah dan tujuan, kemudian taat dengan aturan dan rambu-rambu. Nah, inilah yang akan sampai. Nah, begitulah sebenarnya realitas kehidupan ketika orang melakukan perjalanan di dalam kehidupan mereka itu. Kemudian setelah mereka sampai ke tujuan mereka, ya, ada juga yang kondisinya kayak begini, malas-malasan begitu ya, sampai ke tujuan mereka ternyata malas-malasan, ya sudah tahu tempatnya di sana, datang malas. Nggak ada sama sekali, ya, nggak ada sama sekali keinginan untuk melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Tapi ada yang lain, lawannya adalah sangat giat, semangat. Kenapa? Dia akan membahagiakan orang tuanya, keluarga yang ditinggalkan, ada oleh-oleh yang akan dia bawa. Ada juga yang lupa pulang, ya, ada juga yang lupa pulang, ya, ketika keasyikan. Nah, ini ada orang yang keasyikan dunia, lupa dia untuk persiapan akhirat. Ada yang rindu pulang, ya, selalu dia ingin rindu kembali kepada alam yang sebenarnya. Nah, inilah kondisi orang-orang yang sedang merantau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita, ya, di dunia ini untuk, ya, bekal, apa sebenarnya yang harus kita bekal untuk mempersiapkan negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa bekal yang sesungguhnya itu adalah ibadah. Jadi, bekal yang sesungguhnya itu adalah ibadah. Nah, tadi, ya, sudah ayat yang kelima inilah sebenarnya yang akan terus meluruskan orientasi hidup, ya. Jadi supaya orientasi kita hidup itu menjadi selalu, ya, lurus, maka kita bangun komitmen minimal 17 kali sehari dengan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi kita hanya ingin tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, taat dengan peraturan yang menciptakan kita. Kemudian nanti ketika kita ingin melaksanakan apa yang kita sudah komitmenkan, ingin tunduk, kita hanya minta tolong kepada Allah agar membantu kita mudah untuk beribadah, membantu kita untuk mudah melakukan apapun sehingga semuanya bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah ini adalah sumber ketenangan manusia. Jadi bukan sekedar bekal untuk akhirat, tapi di dunia dia merasakan betul sumber suasana ketenangan hidup. Kemudian pengusir lara, dia itu akan mengusir rasa kesedihan kita. Kemudian nanti dia akan menjadi bekal buat kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Jadi itu makna daripada ibadah yang harus kita bangun. Jadi dia bukan sekedar untuk mendapatkan bekal di akhirat nanti, tapi di dunia orang yang ingin mencari ketenangan, dan itu sebenarnya tujuan hidup manusia, mencari ketenangan, itu dia akan dapatkan dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kalau kita lagi mau pilah-pilah manusia dalam masalah ibadah kepada Allah ini, ada beberapa tipologi manusia. Ada yang rajin beribadah, tapi berlebihan sehingga lupa dunia. Dalam Islam ini nggak boleh. Ada orang datang ke rumah Rasul nanyain tentang amal-amal Rasulullah pada istrinya. Lalu setelah mendapatkan penjelasan, mereka menganggap kayaknya nggak banyak amal Rasul ya. Tapi mungkin karena beliau sudah diampuni oleh Allah, sehingga mereka komitmen. Yang pertama, ingin beribadah qiyamul lail sepanjang waktu, nggak mau tidur-tidur. Yang lain, yang satunya mau berpuasa, nggak pernah berbuka sepanjang tahun, dia terus berpuasa. Yang ketiga bilang tidak akan menikah. Mendengar begitu, Rasul panggil mereka, kemudian beliau mengatakan, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku ini kalau qiyamul lail aku tidur. Aku ini kalau berpuasa ada waktu-waktunya aku berbuka, dan aku menikahi perempuan. Jadi ada orang yang keasyikan dalam ibadah, lupa dunia. Dalam Islam itu bukan ajaran Islam. Kemudian ada yang bertolak belakang sama sekali, malas beribadah berlebihan, malasnya berlebihan, lupa dengan kematian dan akhirat. Yang tadi ibadah berlebihan, lupa dengan dunia, nggak boleh. Yang ini lupa, malas beribadah, lupa dengan kematian, ini juga tidak boleh. Kemudian ada lagi, sudah dia punya bekal, dia tapi baru sebatas keinginan melakukan kewajiban-kewajiban saja. Yang nggak wajib kayaknya belum semangat. Nah, itu ada juga yang mengumpulkannya, mengumpulkan kewajiban-kewajiban saja. Tapi ada orang yang diberikan oleh Allah betul-betul sabiqun bil khairat, berlomba-lomba untuk mengambil kebaikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk mereka. Selama dunia dia seolah-olah apapun yang Allah tawarkan dia ingin melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi dengan
Dengan komitmen ini maka kita ayat kelima ini ingin membangun sebuah framing berpikir kita bahwa dalam hidup kita ini harus semuanya bernilai ibadah. Semuanya harus bernilai ibadah. Nah, kalau ini sudah menjadi bagian daripada hidup kita, maka 24 jam waktu yang disediakan Allah itu tidak boleh luput dari makna ibadah, sehingga tidak merugi hidup kita. Sehingga para ulama mendefinisikan ibadah itu dengan segala hal yang membuat Allah ridho dan senang dengan perbuatan itu. Maka ketika kita niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bernilai ibadah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terlalu banyak hal kalau kita tidak luruskan niat kita ini lewat hanya untuk dunia. Bayangkan kalau ada seorang bapak-bapak suami bekerja, keluar dari rumah jam 7, pulang ke rumah jam 5 sore. Apa yang dia latar belakangnya? Malu kalau nggak kerja. Mau dikasih makan apa itu bini, itu istri. Kalau hanya malu seperti itu, dia hanya bisa menghilangkan rasa malunya. Tapi kalau niatnya adalah Allah perintahkan saya, ini tanggung jawab saya ini, ya, ini qawwam. Saya sebagai seorang suami ada tanggung jawab untuk berikan nafkah buat istri saya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ketika niat itu adalah untuk berikan nafkah kepada keluarga, ya, niat karena Allah taala, maka pekerjaannya bernilai ibadah yang tadi hanya menghilangkan rasa malu saja. Di rumah umpamanya, ya, dia bersih-bersih rumah. Yang satu niat malu kalau ada tamu. Coba berantakan kayak begitu. Dengan orang yang membersihkan rumahnya tujuannya untuk ini Allah suka dengan yang bersih-bersih. Allah suka dengan keindahan. Yang pertama hanya, ya, dapat hilang rasa malunya saja. Yang kedua mendapatkan nilai ibadah. Nah, inilah yang harus kita luruskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semua aktivitas kita dari sejak bangun tidur, mau tidur kembali, harus bernilai ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita beribadah, kita dipersilakan oleh Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah, kita dipersilakan oleh Allah, silahkan kalian meminta. Nah, ini luar biasa. Sehingga ayat yang kelima ini Allah menyebutnya dalam hadis qudsi, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku silahkan dia meminta apa yang dia inginkan. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Kita dipersilahkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipersilahkan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Nah, peluang setelah kita beribadah, kemudian kesempatan untuk meminta ini jangan kita sia-siakan. Dan di antara permintaan yang paling utama adalah minta tolong kepada Allah supaya bisa ingat Allah terus, kemudian bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, ya. Dan inilah hadis diajarkan sama Rasul kepada kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk selalu mengingat Engkau, untuk selalu mensyukuri nikmat Engkau, dan agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Itu diantaranya. Jadi setelah beribadah, kita dipersilahkan untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan
kita diingatkan selalu 17 kali sehari ini orientasi hidup kita menjadi lurus. Hanya ibadah, 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 ibadah. Dan ketika kita sudah beribadah dengan sebaik-baiknya, Allah insya Allah mempersilahkan kita untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini tujuan hidup yang ditentukan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terrealisasi dalam seluruh aktivitas kita. Dan dengan cara seperti itu insya Allah kita akan betul-betul beruntung nanti di akhirat kelak. Demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan 5 pertemuan yang sudah kita bangun ya, dengan prinsip-prinsipnya ini akan betul-betul menjadi pemandu hidup kita, menjadi unggulan prinsip-prinsip hidup kita. Bismillah, setiap kita melakukan pekerjaan, mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam setiap keadaan bahwa ini semua keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya. Kemudian yang keempat, harus semuanya diorientasikan ke akhirat. Kemudian yang kelima, ini untuk mengisi akhirat harus semua aktivitas kita ini betul-betul untuk ibadah dilakukan dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan baik diri, keluarga maupun masyarakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.